Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, kembali saya akan ajak kita datang pada Tuhan. Kita mau mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Keselamatan. Keselamatan itu mahal sekali. Banyak kali kita remehkan, padahal itu mahal banget karena taruhannya surga dan neraka, saudara. Jadi kalau dia berikan keselamatan itu aja, itu sudah sangat patut kita syukuri, ya. Dan saya percaya ada terlalu banyak hal yang patut kita syukuri dalam hidup ini. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terlambat bertolong.
Selalu
sepanjang hidupku. Haleluya. Tuhan, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terkadang kami tidak dapat berkata-kata banyak selain terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Karena bila teringat akan kasih-Mu dan apa yang telah Kau kerjakan bagi kami bahkan hari demi hari, sungguh terlalu banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sudah memberikan kami kesempatan hari itu bersaat teduh. Bahkan sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Mohon kasih karunia-Mu untuk Kau berbicara lebih jauh dan memberkati kami lewat ayat-ayat yang kami baca. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama-sama sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Wahyu pasal yang ke-7 ya. Tuhan Yesus baik. Ada banyak yang harus kita syukuri apapun yang terjadi dalam hidup ini ya, karena kita tahu Tuhan itu baik dan selalu tahu yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Wahyu pasal yang ke-7, mari kita akan buka bersama-sama.
orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyer 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Sebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuhan, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di baitnya, di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Puji Tuhan. Saya dan kami semuanya ada di sini sangat percaya ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membaca firman tadi, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, izinkan saya akan menambahkan sedikit dari apa yang saudara dapatkan hari ini. Saya ambil dari Wahyu pasal 7 tadi, pada bagian ayat yang ke-13 dan 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Mana orang yang dimaksud? Itu yang di ayat ke-9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi kalau pada ayat sebelumnya 144.000 orang itu adalah orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel.
Maka tentu pada bagian ayat ke-9 ini adalah menunjuk kepada kita semua yang bukan berasal dari keturunan Israel secara jasmani. Kita pun mendapatkan bagian di sana. Kita pun mendapat bagian di dalam sukacita di dalam kerajaan surga. Itulah pada ayat 13 suatu pertanyaan dari tua-tua. Siapa mereka itu? Maka kataku kepadanya, kata Yohanes kepada tua-tua itu, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia, yaitu tua-tua itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Haleluya. Jadi mengapa mereka bisa ada di sana? Mengapa kita, ya, orang-orang yang berasal dari keturunan bukan Israel secara jasmani, bisa berada mendapatkan kesempatan di surga yang mulia? Karena kita telah membuat pakaian kita putih dan mencucinya di dalam darah anak domba. Artinya saudara, bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, kebaikan kita, kita mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Tetapi semata-mata karena kasih dan anugerah Allah dalam hidup kita. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, lewat darahnya dia menebus saya dan saudara dan memberikan tempat di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kita harus bersyukur atas banyaknya berkat yang Tuhan berikan kepada kita hari demi hari. Entah itu makanan, entah itu minuman, atau mungkin kedudukan, pekerjaan, keluarga, dan banyak hal kesehatan yang kita syukuri hari demi hari. Lebih lagi daripada itu, lebih lagi dari jaminan yang kita terima hari demi hari, sampai jaminan yang kekal, yaitu kerajaan surga yang mulia, telah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Bukankah kita memang sepatutnya bersyukur kepada Tuhan senantiasa, seperti lagu yang tadi kita naikkan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Puji Tuhan, mari hidup dengan ucapan syukur kepada Dia yang begitu mengasihi kita. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa buat firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami sangat bersyukur kepadamu, dan kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang telah Kau sediakan bagi kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar sana masih ada banyak orang-orang yang belum percaya Yesus. Mereka juga butuh kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa bagi keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami seiman di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu. Mohon Kau kuatkan mereka dan keluarga mereka Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mereka, berikan penghiburan pada mereka. Dan kalau boleh Tuhan lepaskan mereka dari segala siksaan, penderitaan dan aniaya demi aniaya yang mereka hadapi. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, agar makin hari bangsa negara kami Indonesia makin merasakan pemulihan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiranya ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan-Mu di Indonesia Tuhan. Dalam nama Yesus. Ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, berikan pada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus, ikhlas melayani-Mu.
Dan kiranya Tuhan cukupkan segala apa yang kami perlukan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami lebih berkarya bagi kerajaan-Mu dengan luar biasa. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Kuatkan iman, pengharapan, dan kasih jemaat-jemaat ini Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada yang terhilang, tapi dalam nama Yesus iman, pengharapan, dan kasih mereka bertumbuh. Bahkan mereka membawa banyak jiwa untuk kerajaan Allah sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus, berkati juga keluarga mereka, pelayanan mereka, dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mengalami sakit hari-hari ini. Kami sungguh percaya pada kuasa-Mu Tuhan, pada bilur-bilur-Mu yang sanggup menyembuhkan, yang sudah menanggung segala sakit penyakit kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mengalami masalah, apapun itu. Kalau masalah-masalah yang terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya ampuni kesalahan kami. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan tunjukkan salah kami. Dan dalam nama Yesus Tuhan, kiranya tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan di dalam nama Yesus, kiranya dalam semua masalah yang kami hadapi, Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, kekuatan, dan kemenangan demi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa untuk pergumulan doanya masing-masing, ya. Ya, kita akan berdoa. Baik, sudah ya? Ya, kita lanjutkan doa kita. Kita akan tutup saat teduh hari ini, ya. Barangkali ada yang mau lanjut, nanti boleh silakan, ya. Tentu dengan sukacita. Kalau saudara punya waktu, lanjutkan saat teduh terus, ya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh bersaat teduh hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.